Di antara ciri-ciri orang yang berbahagia adalah jika dia diberi kenikmatan maka dia bersyukur. Ya, bagaimana cara bersyukur? Pertama dengan hati bersyukur dengan hati. Kedua syukur dengan lisan. Kemudian yang ketiga bersyukur dengan anggota badan. Baik. Adapun bersyukur dengan hati, maka dengan dua cara ya, ibu-ibu. Yang pertama adalah mengakui segala kenikmatan hanya dari Allah. Hanya dari Allah. Yang kedua, mengakui bahwasanya sebenarnya dia tidak pantas menerima kenikmatan tersebut. Menerima kenikmatan tersebut. Inilah bersyukur dengan hati. Yang pertama, kalau kita mau dikatakan kita bersyukur dengan hati, yaitu kita mengakui nikmat tersebut semata-mata dari Allah Subhanahu, dari hati. Ya, dari hati kita mengakui segala nikmat yang kita rasakan murni dari Allah Subhanahu. Dan ini berlawanan dengan ujub. Ini lawannya ujub. Ya. Lawannya ujub. Lawannya ujub, ya. Karena ujub itu kita merasa memang bahwasanya saya dapat kenikmatan karena usaha saya, karena saya cerdas, karena saya pintar, karena saya ramah, karena saya banyak pengalaman. Sehingga terkadang kita tidak pandai bersyukur karena kita merasa memang kita yang hebat. Dan ini salah satu hal yang menghalangi rasa bersyukur kepada Allah tatkala seorang merasa dirinya memang saya memang hebat, saya mampu, saya punya pengalaman. Itulah yang buat saya kemudian sukses dapat nikmat. Ya. Jawabannya memang benar, kecerdasan, pengalaman, kepiawaian dalam berbicara, ramah, itu semua sebab-sebab kesuksesan. Tapi yang menentukan kesuksesan adalah semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang buat kita bisa berhasil, buat kita banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang yang lebih cerdas daripada kita, masih banyak orang lebih pintar daripada kita, masih banyak orang lebih banyak pengalaman daripada kita, masih banyak orang lebih ramah daripada kita, tapi belum tentu dia mendapatkan kenikmatan yang kita dapatkan. Yang pertama, setiap kita dapat kenikmatan kita tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Sering kita latih diri kita demikian. Kita mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan orang melakukan syirik kecil ketika dia menyandarkan nikmat kepada sebab. Seperti dia mengatakan kalau bukan karena polisi mungkin saya sudah dirampok oleh perampok. Ini tidak boleh. Benar, yang sebabnya adalah polisi yang menolong. Tapi siapa yang kirim dia untuk menolong? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan polisi mampu untuk menolong? Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kadang-kadang lupa, kalau bukan karena dokter itu mungkin saya sudah mati. Ini enggak boleh ya. Kalau bukan karena anjing di rumah mungkin saya sudah kemasukan atau ada mungkin sudah kemasukan pencuri misalnya. Omongan-omongan yang itu secara menjelaskan secara hakikat iya itu sebab akibat, tetapi harusnya kita sandarkan kepada Allah. Kalau bukan karena Allah kemudian ditolong polisi mungkin saya sudah dirampok misalnya. Kalau bukan karena Allah yang memudahkan dokter itu hadir, mungkin saya sudah mati misalnya. Itu artinya demikian. Jadi kita mengakui segala kenikmatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita ujub, jangan kita merasa kita berhasil karena kecerdasan, karena kepintaran, karena pengalaman ya. Dan kedua, di antara bentuk bersyukur kepada Allah mengakui bahwasanya sebenarnya kita tidak pantas menerima kenikmatan tersebut. Jangan pernah merasa diri saya memang saya pantas, saya berhak dapat kenikmatan, saya berhak kaya, saya berhak ini, saya berhak pintar, enggak. Tidak boleh. Kita ini siapa mau seakan-akan Allah punya hutang budi sama kita sehingga kita berhak untuk nuntut. Kalau sudah begini Allah berikan, kalau sudah begini Allah berikan. Tidak. Banyak hal Allah berikan kita kenikmatan yang kita tidak pantas untuk melakukannya, tidak pantas untuk mendapatkannya. Kita ini siapa? Apa yang sudah kita berikan kepada Allah enggak ada. Ibadahnya malas-malasan, baca Quran malas-malasan, zikir malas-malasan, gibah rajin, namimah rajin, baca berita enggak benar rajin.
Terus kita dapat kenikmatan yang tiada yang silih berganti, tiada henti-hentinya. Jangan kita merasa bahwasanya kita memang saya berhak untuk dapat. Enggak. Kalau kita merasa kita berhak dapat kenikmatan tersebut, maka kita akan kurang bersyukur. Kita akan kurang bersyukur. Inilah karenanya Qarun ketika dia ditanya tentang hartanya, Qarun berkata, Allah abadikan dalam Al-Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun dalam surat Al-Qasas, dia berkata, aku dapat harta karena ilmuku. Nih, Qarun dia merasa dia memang hebat karena dia dapat nikmat karena dia hebat. Ya, dia lupa bahwasanya masih banyak orang lebih pintar daripada dia. Dia lupa bahwasanya semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, sebagian ulama menafsirkan innama a'tuti ala ilmin indi, maksudnya Qarun mengatakan aku ini memang dapat harta dari Allah karena memang aku pantas. Allah tahu saya berhak dapat harta. Sama, ini juga menghalangi rasa bersyukur kepada Allah. Maka di antara zikir pagi petang yang indah, ibu-ibu jangan lupa untuk dibaca. Ibu insyaallah sudah hafal. Cuma saya ingin ingatkan, di antara zikir pagi petang kita ngomong apa? Abu'u laka binikmatika alayya. Artinya, ya Allah, aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku di pagi hari. Ini pengakuan. Aku mengakui nikmatmu atasku. Pagi kita ngomong, sore kita ngomong. Sehingga kita enggak ujub. Nanti kita punya ini karena saya begini, karena saya rajin, karena saya ini. Ini kadang kita lupa. Sehingga kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan, jangan lupa kalau kita lagi baca zikir pagi petang, Abu ulaka bi ni'matika alayya, ya Allah aku mengakui segala nikmat yang kau berikan kepadaku. Dalam hati kita hadirkan. Sering-sering kita merenungkan kita ini bukan siapa-siapa. Allah berikan kita terlalu banyak. Apa yang kita lakukan pada Allah tidak ada apa-apanya. Kita ibadah masih kurang. Salat kurang, zikir kurang. Kita masih banyak maksiat, tapi Allah terus berikan kita kenikmatan. Allah masih bikin kita ngaji. Allah masih bikin kita ingat kepada Dia, ya. Banyak orang diberi sedikit nikmat lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Ya, kita bersyukur. Tapi kemudian bersyukur dengan lisan. Bagaimana cara bersyukur dengan lisan? Pertama, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua adalah tahadduts bin nikmat. Menceritakan kenikmatan, atau menyampaikan, menyebut-nyebut, ya. Tahadduts, menyebut kenikmatan. Dalam rangka bersyukur, bukan pamer atau sombong. Baik. Bagaimana cara ibu bersyukur dengan lisan? Ya. Bagaimana cara bersyukur dengan lisan? Caranya pertama dengan sering mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu kalau sudah habis sholat, ibu-ibu sholat di rumah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, zikir dulu ibu-ibu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan kali kita nikmati, dinikmati. Alhamdulillah saya masih hidup, alhamdulillah saya masih sholat, alhamdulillah saya masih zikir, alhamdulillah saya masih diberi keluarga, alhamdulillah saya masih sehat, alhamdulillah. Terus berzikir alhamdulillah, setiap alhamdulillah kita renungkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, alhamdulillah. Makanya kata dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda an 'abdihi idza akala al-aklah an yahmadahu 'alaiha wa idza syariba syarba an yahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah ridha, Allah suka dengan seorang hamba yang jika makan makanan dia mengucapkan alhamdulillah, jika dia minum dia mengucapkan alhamdulillah. Sering kita muji Allah, sedikit-sedikit bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana alhamdulillah? Pokoknya sering muji Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita sedang habis salat. Benar-benar renungkan, kita bilang alhamdulillah, 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 kita renungkan agar kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya,
Apa-apa kita bilang alhamdulillah karena Allah, alhamdulillah gitu ya. Tapi benar-benar kita bersyukur. Yang kedua di antaranya Allah berfirman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabbmu maka ingat sebut-sebutlah. Maksudnya apa Ibu rahmatillah subhanahu wa taala? Kita ini sering lalai dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Enggak ada salahnya kita kumpul dengan anak-anak, kita bilang, "Nak, dulu Abi dulu Masya Allah dulu Abi dulu enggak punya apa-apa, dulu waktu kamu lahir rumah Abi masih ngontrak cuma 3 kali 4 belum diplester. Sekarang alhamdulillah kita udah punya rumah, alhamdulillah. Ibumu dulu waktu Abi nikah masih kurus, kerempeng, sekarang udah gembrot, alhamdulillah, nikmat." Ya Allah, sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada alhamdulillah. Ya, dulu kita enggak ngaji, sekarang kita ngaji. Ini kita sebut-sebut nikmat tersebut kepada orang yang kita dekat. Bukan orang yang hasad sama kita, sama kawan. Aduh saya dulu kayak apa dulu ya. Dulu alhamdulillah Allah kasih hidayah. Ini nikmat, kita cerita. Ya, seperti perkataan Ja'far bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Raja Najasyi, dia mengatakan, "Ayyuhal Malik, kunna, kami dahulu wahai sang raja, kami dahulu na'kulul jisah, kami dulu makan bangkai, wa ya'kulud dha'ifu minnal qawi, dulu yang lemah makan yang kuat makan yang lemah, wa nusi'il jiran, kami dulu berbuat buruk kepada tetangga, wa na'til fawahish, kami melakukan perbuatan keji. Kemudian datanglah orang namanya Muhammad ini, maka dengan dakwanya kami begini, kami kenal akhlak, Masya Allah." Disebut-sebut nikmat. Karena di antara cerita yang menarik dari Uwais Al-Qarani, ma'ruf ibu-ibu sering dengar Uwais Al-Qarani, kata Nabi SAW, khairut tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah seorang namanya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani siapa? Dulu dia punya penyakit baras. Baras penyakit putih di seluruh tubuhnya. Penyakit putih, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitnya hilang, ya. Kecuali seukuran dirham di pusarnya, dia tidak ingin dihilangkan seukuran dirham di pusarnya. Kenapa? Dia tidak ingin penyakitnya hilang semua 100%, supaya dia selalu ingat-ingat, saya dulu punya penyakit. Saya dulu punya penyakit. Sehingga kalau dia lihat penyakit itu, dia ingat betapa besar karunia Allah kepadaku. Selalu dia ingat. Kita ini kadang lupa masa lalu kita seperti apa, kita lupa. Sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sifat manusia, innal insana rabbihi lakanud, suka berkeluh kesah. Yang diingat adalah keburukan-keburukan, sementara kebaikan Allah dilupakan. Jadi ini di antaranya bersyukur dengan lisan ibu-ibu, jangan lupa sering mengucapkan alhamdulillah, dapat pahala ibu-ibu. Lagi habis salat, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nikmat luar biasa. Tapi ingat ketika menyebut kenikmatan bukan untuk sombong. Oh, saya dulu begini, sekarang begini. Jangan, itu namanya sombong namanya. Bukan itu yang Allah ingin. Anda anti nyebut-nyebut kenikmatan bukan untuk sombong. Alhamdulillah suami saya baru beli mobil baru. Bukan begitu, bukan itu maksudnya untuk sombong, untuk pamer, enggak. Tapi anti nyebut-nyebut kenikmatan untuk bersyukur kepada Allah. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan anggota badan. Bagaimana cara bersyukur anggota badan? Paling mudah adalah dengan beramal soleh. Beramal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, "I'malu ala Dawud syukra. Wa qalilun min ibadiyas syakur." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Beramalah wahai keluarga Daud," yaitu Sulaiman, anaknya Daud, sebagai bentuk syukur kepada Allah dan hanya sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Makanya Nabi SAW ketika sholat sampai kakinya bengkak, maka istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, engkau sholat sampai kakimu bengkak?" Kata Nabi SAW, "Afala akunu abdan syakur." Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Bukti nyata seorang pandai bersyukur adalah beramal soleh. Kalau seorang merasa dirinya bersyukur tapi dia malas ibadah, malas sholat, malas zikir, malas baca Quran, ini sebenarnya tidak bersyukur, omong kosong aja. Dia hanya ngomong saya bersyukur, buktinya enggak ada. Di antara bukti Anda bersyukur adalah Anda beramal saleh. Jelas itu. Semakin Anda sering beramal saleh berarti Anda bersyukur kepada Al-Mun'im, kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah banyak teori. Anda banyak beramal saleh bersyukur. Kalau enggak beramal berarti enggak bersyukur, omong kosong Anda ngaku-ngaku bersyukur. Ini satu beramal saleh. Di antaranya sujud syukur.
Sujud syukur ketika dapat kenikmatan spesial. Kenikmatan atau anugerah spesial. Contoh naik pangkat, bersyukur. Contoh, oh dapat nama keluar bisa haji, bersyukur, alhamdulillah. Kumpulkan uang bisa umroh, sujud syukur, alhamdulillah. Banyak hal kita bisa sujud syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat. Ya, sujud syukur yang benar tidak perlu berwudu. Kapan kita dapat kenikmatan, langsung sujud syukur, enggak apa-apa, langsung menghadap kiblat, langsung sujud syukur kepada Allah. Bentuk kita mengakui kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita enggak biasa aja. Kalau saya di Saudi, teman-teman saya mudah sekali sujud syukur ya. Kita lagi ngobrol nih. Saya pernah bertamu dengan teman-teman, ada kepala polisi di Masjid Nabawi, teman saya dulu. Dia sudah pensiun. Kita lagi ngobrol. Tentang dakwah nih, tahu-tahu, oh berhasil. Masya Allah, dia langsung Allahu Akbar, langsung sujud syukur. Saya kaget, orang-orang kita susah sekali sujud syukur. Bisa dihitung dengan jari sujud syukur dalam seumur hidup, entah sekali, entah dua kali, mungkin ada yang enggak pernah sujud syukur. Tapi kalau di sana mereka biasa. Dapat kenikmatan mereka bersyukur karena mereka bersyukur memang nikmat dari Allah. Kita ini siapa? Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud enggak usah wudu, enggak ada masalah. Langsung Allahu Akbar, sujud menghadap kiblat. Ya. Teman-teman banyak saya sering lihat kalau mereka lagi diuji S2, S3, kemudian diumumkan lulus, sujud syukur. Insyaallah. Ya, jadi di antara sujud syukur. Di antara bentuk bersyukur kepada Allah dengan anggota badan adalah dengan misalnya menggunakan kenikmatan pada yang diridhoi Allah. Kalau punya kenikmatan ya gunakan, punya uang gunakan yang baik-baik, diberi kenikmatan kekuatan tubuh untuk yang baik, untuk ibadah. Ada orang tubuhnya sehat luar biasa, badannya kekar tapi sholat subuh nggak bisa bangun, ya. Untuk buka matanya yang cuma ringannya nggak bisa dibuka. Padahal juara binaraga kali ya, seperti itu ya. Ya, kita banyak melanggar hal ini. Kita punya telinga, kita gunakan yang dengar yang enggak. Dengar gibah namimah. Punya mata, kita lihat yang halal yang haram. Punya lisan, kita gunakan untuk maki-maki orang, merendahkan orang. Punya jari, kita gunakan untuk WhatsApp yang enggak benar, untuk komentar yang enggak benar ya. Jadi, tanda bersyukur, kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda bersyukur tidak medit. Tidak medit tahu ya Ibu? Bahasa Jawa Timuran kali ya. Tidak medit. Ya. Nabi SAW pernah melihat seorang laki dia pakai baju yang lusuh. Maka Nabi bertanya, "Hal atakallahu malan?" Kau dikasih harta oleh Allah atau tidak? Kata dia, "Ya Rasulullah, saya dapat harta." Maka Rasulullah berkata, "Idza atakallahu malan falyara atharah alaik." Kalau Allah kasih kau harta, tunjukkan kepada Allah buktinya kau dapat harta. Artinya jangan pakai baju yang lusuh. Kecuali kau enggak punya duit lain cerita. Kalau kau punya uang ya pakai yang wajar-wajar, pakai yang baju yang bagus. Bukan baju yang buat sombong, tidak, tapi baju yang wajar, yang rapi lah. Rapi, kemudian punya kendaraan. Jangan sudah kaya raya masih medit pakai motor butut. Jangan sudah kaya raya pakai baju yang lusuh-lusuh. Kalau ditanya, saya enggak punya apa-apa, saya enggak punya apa-apa, selalu begitu. Seakan-akan orang yang nanya mau mengambil duit dia, sehingga dia selalu bohong, padahal dia punya apa-apa. Saya enggak punya apa, saya hidup susah banyak itu. Orang ada seperti itu, saking meditnya. Ingin nunjukin pada orang dia itu miskin, padahal dia punya. Ini orang tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Uang ditahan-tahan, tidak mau dikeluarkan buat istri, buat anak, buat sedekah, tidak, medit. Ya, ini orang tanda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu-ibu ingin bersyukur, kalau saya juga ingin bersyukur, maka amalkanlah ini semua. Ini di antara cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.